Karena selain kadar air yang cukup, proses fermentasi itu bisa sukses ketika dia kedap udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan ternak seluruh Indonesia. Jumpa lagi pagi ini kita di kandang Padepokan Sugalu Farm. Hari ini kita membuat pakan fermentasi karena sebentar lagi kan mau kemarau, jadi kita butuh untuk nabung persiapan ketika kemarau tiba, kita nggak bingung pakan. Mari kita ikuti prosesnya bareng-bareng. Oke, kita siapkan tempat untuk nyopernya dulu. Terus ini juga perlu kita siapkan probiotik. Di sini saya pakai probiotik bubuk ya, mereknya Winprop. Kenapa nggak pakai yang cair? Karena yang mau tak proses rumput yang notabene kadar airnya sudah tinggi, makanya sengaja saya pakai probiotik yang bubuk. Saya juga menambahkan Premek untuk menambah kandungannya, nanti kandungan pakan fermentasi yang akan dibuat. Juga saya campur dengan dedak. Untuk Premiknya merek Fatwest. Ini nantinya akan saya jadikan starter. Jadi campuran probiotik ini nanti fungsinya untuk mempercepat proses fermentasi yang akan kita buat. Ini mesin chopper yang kita pakai sudah multifungsi ya. Ini harganya murah teman-teman, cuma 3 jutaan. Monggo nanti misal ada yang minat bisa chat WA kita yang sudah tertera di deskripsi. Untuk rumput yang mau tak proses chopper ini sudah kita layukan selama semalaman. Tujuannya untuk menurunkan kadar air, karena rumput odot ataupun pakcong ini identik kadar airnya tinggi. Sedangkan kunci sukses pembuatan pakan fermentasi ataupun pakan silase adalah kadar air yang cukup. Karena ketika kadar airnya berlebih, itu akan mengakibatkan kebusukan, sehingga pakan yang kita proses bukannya matang malah nanti busuk. Ada perbedaan sebenarnya kita memproses pakan fermentasi di musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim kemarau seperti saat ini, itu kandungan kadar air di rumput nggak sebegitu banyak dibandingkan seperti musim hujan. Kalau musim hujan biasanya proses pelayuannya saya lebih lama. Kalau ini semalam sudah cukup. Kalau pas musim hujan bisa sampai 2-3 hari untuk jarak aman. Karena kalau kita langsung proses, terus penambahan dedak untuk penyerap kadar airnya kurang, itu biasanya rentan kebusukan. Kuncinya cuma itu kalau di pembuatan pakan fermentasi, pengendalian kadar air yang cukup. Untuk mengetahui kadar air nggak berlebihan itu, kalau kita genggam dia nggak sampai netes, biasanya seperti itu. Ini yang sudah kita chopper, bisa kita langsung masukkan ke dalam tong. Nah, di bagian dasarnya itu kita masukkan starter tadi ya, untuk nanti membantu proses fermentasinya. Terus juga kita masukkan dedak. Monggo untuk yang bagian dasar bisa agak banyak, nggak apa-apa, karena nanti dia fungsinya untuk menyerap kadar air yang ada pada rumput. Baru kita bisa mulai masukkan rumputnya.
dulu biasanya kita ratakan terus tak homogenkan di bawah, dicampur rata. Nah sekarang langsung saja, tinggal setiap 1 sampai 2 bag kita taburin lagi dengan starter probiotik tadi. Begitu seterusnya sampai nanti penuh. Jadi cara pembuatan pakan yang seperti ini lebih simpel. Kalau dulu awal-awal buat, setelah dicopper masih saya taburin dedak, setelah diratakan di bawah tak taburin sampai benar-benar homogen. Nah sekarang sudah cukup kita campurkan di dalam tong, nggak perlu diaduk di bawah, tinggal setelah chopper langsung kita masukkan, itu cukup dan hasilnya matang. Nah ini juga yang paling penting, perlu kita injak sampai dia nanti benar-benar padat, karena selain kadar air yang cukup, proses fermentasi itu bisa sukses ketika dia kedap udara. Ini begitu terus diisi. Setelah 1 sampai 2 bag kita tambah dedak, kita tambah starter mikro probiotik bubuk tadi, terus kita injak lagi sampai penuh. Intinya yang injak harus padat ya, biar nanti terkondisikan betul-betul kedap udara. Nah setelah penuh seperti ini, nanti di bagian atas kita taburin lagi starter probiotik yang sudah kita buat di awal tadi. Terus yang terakhir kita kasih dedak, diratakan dengan dedak, tujuannya sama untuk menyerap kadar air ya. Setelah itu bisa kita tutup rapat dan pastikan tongnya ada klem, karena dengan tong yang sudah ada klemnya bisa dipastikan dia nanti kedap. Sudah, ini nanti 2 minggu kemudian sudah bisa kita kasihkan ke kambing, dan saya sangat yakin ini nanti hasilnya bagus. Yang terakhir tinggal kita kasih tanggal untuk nanti mempermudah ketika mau ngasihkan ke kambing. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum.